Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki seakan menjauh? Hutang tak kunjung lunas, usaha tak berkembang, bahkan doa terasa belum terjawab. Lalu tiba-tiba engkau mendengar ada sebuah amalan singkat, bukan sulap, bukan sihir, namun sudah dibuktikan banyak orang dari masa ke masa. Hanya dengan membaca satu surah pendek dari Al-Quran sebanyak 11 kali, pintu rezeki terbuka deras tanpa henti, dan keberkahan mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Surah apakah itu? Dan bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Simak video ini sampai akhir, karena bisa jadi inilah kunci rezeki yang selama ini Anda nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hidup ini begitu berat? Pagi berangkat kerja, malam baru pulang, tapi hasilnya tetap saja tak cukup. Hutang menumpuk, kebutuhan keluarga tak pernah berhenti, dan hati semakin gelisah karena pintu rezeki terasa seakan tertutup rapat. Sementara di sisi lain, kita melihat ada orang yang hidupnya sederhana, namun rezekinya selalu lancar, kebutuhannya selalu tercukupi, bahkan setiap langkahnya seakan dipenuhi keberkahan. Pernahkah kita bertanya, apa rahasia mereka? Apakah sekadar karena mereka bekerja lebih keras daripada kita? Atau ada sesuatu yang mereka lakukan hingga Allah melapangkan jalan mereka? Saudaraku, rezeki sejatinya bukan hanya tentang uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, anak yang saleh, pasangan yang setia, tetangga yang baik, bahkan doa-doa yang dipanjatkan orang lain untuk kita. Dan semua rezeki itu, kecil ataupun besar, datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, jika semua rezeki datang dari Allah, mengapa kita masih sering merasa kekurangan? Mengapa doa kita seakan belum diijabah meski sudah bertahun-tahun kita panjatkan? Bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah ingin kita lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih mendekat kepadanya. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, dan usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan. Kita perlu keduanya, dan di antara doa sekaligus amalan yang ringan namun dahsyat untuk membuka pintu rezeki adalah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, hanya satu surah pendek yang mungkin setiap hari kita baca dalam sholat, tetapi sering kita remehkan kekuatannya. Padahal para ulama menyebutkan, siapa yang istiqamah membaca surah Al-Ikhlas dengan keyakinan yang kuat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, menghapus kesempitannya, dan membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita renungkan sejenak. Surah Al-Ikhlas berisi tentang pengakuan kita terhadap keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Itulah inti dari seluruh ajaran Islam, pondasi dari seluruh ibadah kita, dan kunci pembuka segala kebaikan. Maka ketika lidah kita basah dengan surah Al-Ikhlas, sejatinya kita sedang meneguhkan tauhid, memperkuat ikatan dengan Allah,
dan menyerahkan seluruh urusan rezeki kita hanya kepadanya. Maka saudaraku, jangan pernah merasa kecil dengan amalan ini, karena betapa banyak orang di luar sana yang sudah membuktikan hanya dengan istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, hidupnya berubah. Dari yang terlilit hutang menjadi lapang, dari yang sakit hati menjadi tenang, dari yang miskin Allah beri jalan keluar satu persatu. Dan inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali agar menjadi pembuka pintu rezeki. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita pahami dulu hikmah, rahasia, dan keutamaan surah pendek ini yang insya Allah bisa mengubah jalan hidup kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua tentang seorang hamba Allah dari Jawa Tengah. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Ia seorang pedagang kecil di pasar, menjual sayur mayur dengan modal seadanya. Setiap hari ia berangkat pagi buta, pulang menjelang siang, namun hasil dagangannya sering tak seberapa. Apalagi ia masih memiliki hutang, sementara kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Sampai suatu hari, Pak Ahmad mendengar dari seorang ustaz di kampungnya tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Sang ustaz menyampaikan bahwa siapa saja yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat subuh, insya Allah, Allah akan bukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Ahmad yang awalnya ragu, mencoba mengamalkan. Setiap selesai subuh, ia duduk khusyuk, membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, kemudian beristighfar, dan menutupnya dengan doa agar Allah lapangkan rezekinya. Ia lakukan dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekali, tapi setiap hari, setiap pagi. Ajaibnya, perlahan keadaan mulai berubah. Dagangannya yang dulu sering sepi, tiba-tiba banyak dicari orang. Sayurannya lebih cepat habis, bahkan beberapa pedagang lain mulai memesan dari beliau untuk dijual kembali. Dari hari ke hari, hasil dagangannya meningkat. Hutang yang dulu menumpuk, satu persatu bisa ia lunasi. Bahkan, dalam waktu kurang dari setahun, Pak Ahmad bisa merenovasi rumahnya yang dulu hampir roboh. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya kehebatan apa-apa. Saya hanya percaya pada janji Allah. Saya membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap subuh, lalu menyerahkan semuanya kepada Allah." Rezeki itu bukan datang dari manusia, tapi dari Allah, saudaraku. Kisah ini nyata adanya. Bukan karena surah Al-Ikhlas itu sekadar bacaan pendek, tapi karena keikhlasan hati dan keyakinan yang kuat, Allah bukakan pintu-pintu pertolongannya. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, amalan ini sederhana sekali, tapi jangan pernah diremehkan. Karena di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan doa dan tauhid yang agung. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama, waktu yang paling utama. Dilakukan setelah sholat subuh. Jika subuh terlewat, bisa juga diamalkan setelah sholat fardu lainnya. Namun yang paling dianjurkan adalah usai subuh, saat hati masih jernih dan suasana penuh keberkahan. Kedua, niatkan dengan ikhlas. Hadirkan niat dalam hati bahwa amalan ini dilakukan bukan semata-mata untuk harta, tetapi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.
dan ikhtiar memohon rezeki yang halal, baik, dan penuh keberkahan. Ketiga, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. Dengan khusyuk dan perlahan, resapi setiap maknanya. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Keempat, istighfar. Setelah selesai, lanjutkan dengan membaca Astaghfirullahalazim sebanyak 33 kali. Dengan istighfar, kita membersihkan diri dari dosa-dosa yang menjadi penghalang turunnya rezeki. Kelima, panjatkan doa khusus. Setelah itu, berdoalah dengan hati yang penuh harap. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal, baik, dan penuh keberkahan. Cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung pada selainmu. Keenam, istiqomah. Lakukan amalan ini setiap hari tanpa terputus. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Ingatlah, Allah menurunkan pertolongannya di waktu yang paling tepat. Kunci utama dari amalan ini adalah hati yang ikhlas, keyakinan penuh kepada janji Allah, dan kesabaran dalam menunggu waktu yang telah Allah tetapkan. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, hidup ini memang tidak pernah lepas dari ujian. Kadang rezeki terasa sempit, kadang jalan terasa buntu, tetapi jangan pernah kita lupakan janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Amalan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh ini hanyalah salah satu ikhtiar. Namun jangan remehkan, karena dari lisan yang ikhlas, hati yang yakin, dan doa yang tulus, Allah bisa membalikkan keadaan kita. Maka jangan berhenti berharap, jangan lelah berdoa, dan jangan goyah dalam berikhtiar. Yakinlah, rezeki yang halal, berkah, dan penuh kebaikan sedang Allah siapkan untukmu. Tugas kita hanyalah mendekat kepadanya, memurnikan tauhid, dan terus istiqamah dalam amal. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang luas untuk kita semua, melunasi segala hutang kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.